Di desa Lodra, penjajahan Belanda membuat setiap hari terasa seperti malam yang tak berujung. Rumah-rumah dibakar, hasil panen dirampas, dan suara tangis menjadi hal yang biasa. Di tengah kekacauan itu, hidup seorang anak bernama Aru yang berusia 13 tahun. Suatu sore, ketika langit memerah seperti luka besar, Aru melihat ibunya dipaksa menyerahkan beras terakhir yang mereka miliki. Ibunya bergemetar, sementara seorang serdadu mendodongkan senjata. Aru ingin berteriak, tetapi ayahnya menahan bahunya. "Jangan, Ru," bisik ayahnya. "Saat ini kita hanya bisa bertahan." Beberapa hari kemudian, ayah Aru ditangkap karena dituduh membantu gerakan perlawanan. Aru melihat ayahnya diseret paksa, sementara debu jalan berterbangan seperti tirai yang menutup harapan. Ia beralih sambil menggigil, tapi hanya mendengar suara ayahnya yang parau. "Tetap kuat, Aru. Indonesia butuh hati yang berani," ucap ayahnya. Malam itu, Aru duduk di depan rumah yang gelap. Desa hening, hanya terdengar angin yang seperti membawa isak tangis orang-orang yang kehilangan. Marah, takut, dan sedih bercampur menjadi satu, hingga membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, Aru melihat para pemuda desa bersiap melakukan serangan kecil untuk mengalihkan perhatian serdadu. Mereka kekurangan orang. Tanpa ragu, Aru maju. "Aku ikut," katanya. Suaranya bergetar namun matanya tegas. "Aru, ini berbahaya," ucap pemuda. "Ayahku tertangkap karena melindungi kita. Biar aku juga melakukan sesuatu," ucap Aru. Malam itu, di bawah langit gelap, Aru bersama para pemuda menyelinap ke pos penjajah untuk memotong tali persediaan makanan serdadu. Tugasnya sederhana tapi berbahaya. Jika tertangkap, nyawa melayang. Saat ketahuan, Aru berlari sekuat tenaga melewati ladang kering. Peluru bersiul di telinganya, tetapi ia terus berlari sampai napasnya tinggal separuh. Akhirnya ia berhasil pulang. Tubuhnya gemetar, namun selamat. Keesokan harinya, kekuatan penjajah melemah. Banyak serdadu mundur. Desa Lodra perlahan kembali bernapas. Beberapa minggu kemudian, ayah Aru bebas. Dengan langkah berlatih, ia memeluk anaknya. "Kau sudah berubah, Ru. Bukan lagi anak kecil yang ketakutan," katanya lirih. Aru memandang langit yang kini cerah. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan ya," katanya Aru. Saat itu juga, ia tahu, keberanian tidak selalu tentang menjadi pahlawan besar. Kadang muncul dari hati kecil yang dipaksa oleh penderitaan dan memiliki untuk tidak menyerah. Sekian, terima kasih.